Kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan. Kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Anies resmi purna jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta per tanggal 16 Oktober 2022. Kira-kira, good people udah merasa puas belum sih dengan kinerja Anies selama ini? Cukup puas. Ya puas nggak puas ya. Belum puas ya dengan kinerjanya Anies Baswedan. Kita lihat Jakarta gitu sekarang. Ya kayaknya nggak ada perubahan, sama-sama aja sih. Macet masih banyak gitu. Kemudian kemarin apalagi setelah curah hujan yang tinggi, banjir di mana-mana dan sampai banyaklah kerugian yang terjadi gitu. Ya lumayan lah. Karena selama ini kita bisa lihat dari perkembangan Jakarta. Pembangunannya ada terbukti lah. Contohnya dengan sekarang adanya Jakarta International Stadium dengan stadion yang berkapasitas dan bernuansa nasional internasional, bahkan itu cukup membuktikan bahwasannya Bapak Anies bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan itu bisa memajukan perekonomian bangsa. Setelah satu periode nahkodai DKI Jakarta, Anies melangkah ke tahap selanjutnya. Anies diusung menjadi capres oleh Nasdem beberapa waktu yang lalu. Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Saya setuju. Setuju aja lah. Dan saya sangat setuju. Itu hak dia ya. Ya sah-sah aja sih, silakan aja. Bapak Anies sendiri itu bisa berkomitmen dan bisa berkontribusi untuk Indonesia maju, kenapa tidak? Kurang setuju ya, Bapak Anies sampai saat ini mengurus satu provinsi saja tuh masih belum baik gitu. Tadi masyarakat sudah memberikan pandangan mereka. Tapi bagaimana sih pandangan analis sosial politik tentang perjalanan karir politik Anies Baswedan? Kita menilai bahwa Anies punya kelebihan pada kinerjanya terkait dengan pertama ekonominya. Jadi mampu mengatasi situasi. Yang kedua mampu menata kota. Kemudian juga yang ketiga mampu merubah satu sistem transportasi yang sebelumnya tidak seperti yang sekarang. Itu misalnya. Tapi di sisi lain saya kira ya Anies juga punya PR di situ. Misalnya kita melihat bagaimana Anies merespon lebih dari 300.000 orang-orang miskin di Jakarta. Nah itu yang saya kira menjadi catatan yang perlu kita lihat di kepemimpinan Anies, termasuk juga isu soal Formula E yang kemarin sempat ramai. Tapi secara umum saya kira Anies lolos ujian dari 5 tahun memimpin DKI Jakarta dan beliau selesai 5 tahun. Anies harus punya kemampuan lebih untuk mendudukan dirinya bisa merakyat, bahkan lebih merakyat. Saya kira itu catatan kritis saya. Potensi menangnya dari survei yang terakhir cukup tinggi untuk Anies menang kontestasi. Karena logikanya kan, kalau Anies misalnya pada akhirnya 2 putaran, dalam putaran kedua Anies akan berhadapan dengan Ganjar misalnya. Pemilihnya Prabowo bisa lari ke Anies sebagian besar, tapi sebagian milih ke Ganjar misalnya. Atau misalnya Anies lawan Prabowo, pemilihnya Ganjar mungkin sebagian ke Prabowo, sebagian ke Anies. Jadi Anies mendapatkan semacam insentif politik dari kontestasi jika itu terjadi 2 putaran. Ya, kalau 1 putaran mungkin ya tidak akan terjadi kan, jadi cukup berat juga. Jadi kalau 2 putaran memungkinkan dia untuk memenangkan kontestasi. Seperti itu pandangan masyarakat dan ahli politik tentang Anies yang ingin maju jadi capres. Menurut good people, gimana? Kasih tanggapannya ya.